Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Memasuki kuartal ketiga 2022, Vivo Indonesia kembali menghadirkan ponsel baru bernama Vivo Y22. Ponsel ini hadir untuk mengisi pasar entry level yang masih diminati banyak orang. Maka dari itu, kali ini Vivo menghadirkan spesifikasi yang lebih update agar mampu bersaing. Jika sobat tertarik dengan ponsel ini, tidak ada salahnya ketahui dulu kelebihan dan kekurangan Vivo Y22. Oleh karena itu, simak pembahasannya sampai habis. Yang pertama, desain yang lebih fresh. Penampilan Vivo Y22 memang tidak berbeda jauh dari seri Y pendahulunya. Sebagai ponsel entry level, Vivo menghadirkan desain bodi belakang baru yang cukup berkelas. Kesan ini muncul karena modul kamera yang kian mewah dengan kamera berukuran besar. Menengok di bagian belakang, punggung ponsel ini tampak lebih minimalis dengan bodi berbahan plastik kaca, sehingga warna tampak memantul. Tidak hanya itu, Vivo juga menghadirkan desain bodi samping yang lebih flat. Sedikit membahas area depan, sayangnya ponsel ini masih menggunakan layar yang mengusung desain kamera water drop. Desain kamera depan ini memang sedikit ketinggalan, karena saat ini beberapa ponsel entry level menggunakan model punch hole. Keunggulan lain ialah sudah adanya sertifikasi IP54 yang membuat ponsel tahan debu dan tahan air. Yang kedua, layar HD plus 90Hz. Karena dipersiapkan untuk bersaing di ponsel harga murah, Vivo memang tidak menghadirkan spesifikasi yang berlebih di sektor layar. Vivo memilih menggunakan layar berukuran 6,5 inci. Layar ini sengaja dipilih agar pengguna bisa lebih leluasa memakai ponsel. Tentu layar ini akan memberikan pengalaman visual yang lebih baik untuk menonton video, browsing, hingga bermain game. Apalagi resolusi layar yang digunakan cukup mumpuni di kelas ponsel entry level yakni HD+. Untuk sobat yang suka gaming, pasti akan dimanjakan dengan hadirnya refresh rate 90Hz. Fitur ini membuat pergerakan animasi yang ditampilkan di layar jadi lebih halus. Layar ponsel ini sudah memiliki tingkat kecerahan hingga 530 nit. Ini membuat layarnya cukup baik digunakan di siang hari maupun malam hari. Keunggulan lainnya ialah adanya fitur Eye Protection. Fitur ini akan melindungi mata sobat dari efek cahaya biru dari layar. Selain itu, fitur ini akan membuat mata agar tidak cepat lelah meski lama menatap layar. Yang ketiga, performa meningkat. Tidak seperti biasanya, Vivo menghadirkan ponsel yang bisa mendukung aktivitas gaming bagi para penggunanya. Vivo Y22 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga banyak yang terkejut dengan ponsel ini. Jika sebelumnya menggunakan chipset MediaTek Helio P35, kini generasi terbaru mengandalkan prosesor MediaTek Helio G85 yang cukup kuat untuk digunakan bermain game. Bisa dilihat dari skor Antutu yang meningkat hingga 95% lebih tinggi. MediaTek Helio P35 hanya mampu mendapatkan skor 114 ribuan poin. Sementara Helio G85 berhasil mendapatkan skor 216 ribuan poin. Yang keempat, sensor keamanan yang lengkap. Sistem keamanan pada ponsel memang terus berkembang dari tahun ke tahun. Bila sebelumnya sistem keamanan hanya berupa sandi dan pola, kini sistem keamanan sudah lebih akurat seperti menggunakan sensor sidik jari. Vivo Y22 menghadirkan sensor sidik jari yang diklaim lebih cepat dan akurat dari seri Y sebelumnya. Sensor ini berada di samping bodi menyatu dengan tombol power. Penempatan sensor ini tentu membuat bodi belakang lebih bersih. Selain itu, posisi sensor ini juga membuat pengalaman membuka kunci ponsel terasa lebih natural. Apalagi posisi tombol powernya memang pas di posisi jemari menggenggam ponsel. Bila sensor sidik jari terasa kurang aman, sobat bisa menambah keamanan ponsel dengan fitur Face Unlock. Yang kelima, RAM virtual tambahan 2 GB. Menyadari kebutuhan RAM yang besar, Vivo menghadirkan peningkatan RAM di Vivo Y22 menjadi 4 GB dan 6 GB. Tidak lupa juga Vivo menambahkan fitur Extended RAM. Dengan fitur ini, sobat bisa menambahkan RAM virtual sebesar 1 GB dan 2 GB yang diambil dari memori internal, sehingga memberikan performa yang lebih kencang. Yang keenam, kamera 50 megapiksel. Vivo menyadari bahwa ponsel entry level sering memiliki sektor kamera ala kadarnya.
Maka dari itu, Vivo menghadirkan sektor kamera yang lebih update di Vivo Y22. Kali ini Vivo mengandalkan kamera utama 50 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Selain resolusi yang meningkat, Vivo juga menghadirkan sensor baru yang diklaim mampu menghasilkan gambar maupun video lebih detail baik siang dan malam hari. Berkat sensor baru ini, Vivo Y22 bisa memiliki fitur Super Night Mode. Fitur ini membuat kamera bisa menangkap gambar lebih jelas di kondisi malam hari. Yang ketujuh, memori internal lebih besar. Vivo mencoba menjawab permasalahan ponsel entry level yang hanya memiliki memori penyimpanan yang kecil. Oleh karena itu, Vivo menghadirkan kapasitas penyimpanan 64 GB dan 128 GB. Memori ini terbilang besar dibanding ponsel murah lain yang hanya mengandalkan memori 32 GB. Dengan memori internal yang lebih besar, sobat bisa menyimpan foto, video, hingga aplikasi lebih banyak. Bila itu semua belum mencukupi, masih ada slot micro SD yang bisa digunakan untuk tambahan penyimpanan hingga 1 TB. Yang ke-8, fast charging 18 watt. Tidak berbeda jauh dari seri Vivo Y sebelumnya. Vivo Y22 hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Ukuran ini sudah umum digunakan untuk standar ponsel masa kini di berbagai kelas. Kapasitas baterai ini sudah cukup baik untuk menunjang berbagai kegiatan, mulai browsing hingga bermain game. Dalam situs resmi, Vivo mengklaim bahwa ponsel ini dapat digunakan untuk menonton YouTube selama 20 jam dan mampu untuk bermain game PUBG Mobile hingga 6 jam. Hal ini menandakan bahwa sistem manajemen daya ponsel ini cukup bagus. Vivo mengklaim baterai ponsel ini dapat digunakan lebih lama karena ada fitur AI Power Saving dan Vivo Energy Guardian. Fitur ini membuat penggunaan baterai menjadi lebih efisien. Selain itu, Vivo menambahkan fitur reverse charging yang membuat ponsel ini dapat mengisi daya ponsel lain. Di samping kelebihan tadi, ada dua hal lain yang mesti sobat perhatikan terhadap ponsel Vivo terbaru ini. Dua hal tersebut bisa jadi menjadi sebuah kekurangan tergantung persepsi sobat. Yang pertama, tidak ada sensor giro dan kompas. Tak banyak berubah seperti seri entry level lainnya. Vivo Y22 ternyata tidak memiliki sensor giro dan kompas. Padahal kedua sensor ini cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Sensor kompas atau sensor magnetik misalnya dapat digunakan untuk menunjukkan arah. Dengan absennya sensor ini, ponsel ini tidak dapat menunjukkan sobat sedang menghadap ke arah mana saat sedang melihat aplikasi peta. Sedangkan sensor giroskop memiliki fungsi untuk mendeteksi gerakan. Memang sensor ini lebih condong digunakan untuk bermain game seperti pada game PUBG Mobile. Tanpa sensor ini, sobat tidak bisa mengendalikan bidikan dengan cara menggerakkan ponsel. Yang kedua, tanpa kamera ultrawide. Untuk sektor kamera, Vivo Y22 ternyata tidak mengalami peningkatan dibanding Vivo Y21. Kamera Vivo Y22 sendiri hanya memiliki kamera utama dan kamera makro. Hal ini cukup disayangkan. Kedepannya, Vivo lebih baik menghadirkan kamera utama dan kamera ultrawide saja. Hal ini karena kamera ultrawide memiliki fungsi yang lebih berguna di kehidupan sehari-hari, seperti untuk memotret dengan sudut pandang yang lebih luas atau objek yang banyak. Vivo Y22 dipasarkan dengan harga 2,3 jutaan untuk varian RAM 4GB dan memori 64GB. Harga ini tak jauh berbeda dengan Redmi Note 11 dan Infinix Hot 12. Untuk itulah Vivo menghadirkan spesifikasi yang lebih bersaing agar dilirik konsumen. Peningkatan yang terasa tentu di bagian dapur pacu dan kamera. Secara keseluruhan, Vivo Y22 ini memang hadir untuk anak muda yang butuh ponsel desain keren dengan performa dan kamera yang memadai di harga 2 jutaan. Bagaimana menurut sobat? Apakah ponsel ini cukup menarik? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like serta subscribe-nya ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.